Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang ketergantungan timbal balik dan manfaat perdagangan sebagai pemenuhan nilai UAS. Selanjutnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Rifki Naufal, Nandang Wahyu Pamenang, Narendra Mahisa Rahman, dan Neha Ayu Randita. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Rifki. Ketergantungan ekonomi. Teori ketergantungan pertama kali ditemukan pada tahun 1960-an pada bentuk protes teori modernisasi Frank 1966. Menurut teori ketergantungan ekonomi global yang terjadi antara negara maju dan berkembang tidak mengarah pada kemajuan negara-negara berkembang, tetapi justru memperkuat struktur ketidaksetaraan ekonomi. Mengapa negara-negara berkembang seringkali terperangkap dalam peran sebagai pemasok bahan mentah dan sumber daya alam. Sementara nilai tambah dan keuntungan dari pengolahan sumber daya tersebut sebagian besar dinikmati oleh negara maju. Manfaat perdagangan ada 3, yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi produk. Yang kedua, memperluas pilihan konsumsi. Dan yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan. Oke, selanjutnya adalah manfaat perdagangan. Manfaat perdagangan di sini ada 3, yaitu meningkatkan hubungan antar negara, akses ke sumber daya yang dimiliki, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya adalah perdagangan internasional. Pada hakikatnya, perdagangan internasional muncul karena tidak ada satu negara pun yang mampu memproduksi semua barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kutipan ini diambil dari Delianov pada 1995. Oleh karena itu, perdagangan internasional terjadi sebagai hasil dari interaksi permintaan dan penawaran yang saling bersaing. Dari Liderot 1994. Selanjutnya yaitu, mari kita bayangkan perumpamaan untuk ekonomi modern. Bayangkan di dunia ini hanya ada 2 barang. Yang pertama, Ruby si peternak sapi, dan yang kedua, Frank si petani kentang. Tabel di samping adalah tabel yang menunjukkan rincian waktu peluang produksi yang telah dilakukan oleh Frank dan juga Ruby. Frank dapat memproduksi 1 ons daging dalam 60 menit, 1 ons kentang dalam 15 menit, dan dalam 8 jam Frank dapat memproduksi 8 ons daging dan 32 ons kentang. Sedangkan Ruby dapat memproduksi 1 ons daging dalam 20 menit dan 1 ons kentang dalam 10 menit. Maksimalnya pada 8 jam, Ruby dapat memproduksi 24 ons daging dan 48 ons kentang. Ruby lebih cepat memproduksi keduanya, terutama sangat efisien dalam memproduksi daging. Untuk slide ke-12, jika perdagangan dipergunakan, maka masing-masing akan mendapatkan keuntungan. Selanjutnya ada grafik Production Possibilities Frontier, yaitu garis yang menunjukkan kombinasi maksimal 2 barang yang bisa diproduksi jika sumber daya digunakan secara optimal. Yang pertama ada Frank, sumbu Y menunjukkan daging dan sumbu X menunjukkan kentang. Titik ekstrimnya semua waktu ke daging, yaitu menghasilkan 8 ons daging, dan jika semua waktu ke kentang menghasilkan 32 ons kentang. Titik A menunjukkan pilihan produksi Frank jika tidak ada perdagangan. Artinya, Frank memproduksi dan mengkonsumsi sendiri kombinasi tersebut. Kemudian bilik Ruby, titik ekstrimnya semua waktu memproduksi daging menghasilkan 24 ons daging, sedangkan jika semua waktu ke kentang menghasilkan 48 ons kentang. Titik B adalah pilihan Ruby tanpa melakukan perdagangan. Kesimpulan, jadi perdagangan internasional adalah hal yang menguntungkan bagi antar individu ataupun antar negara. Keuntungan ini bisa didapatkan atau dimanfaatkan karena spesialisasi yang diperlukan, yaitu keunggulan kooperatif dari masing-masing pihak. Dengan demikian, meskipun satu pihak memiliki keunggulan absolut, tetap akan menjadi keuntungan bagi 2 pihak tersebut yang bersangkutan. Terima kasih. Itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.